Dan tadi pemimpin Taliban sudah mengatakan hibatullah akhun zada, apabila setelah Afghanistan ini kami kuasai, maka berikutnya adalah Palestina yang akan kami bebaskan. Itu pasukan yang kedua. Lalu pasukan yang ketiga siapa, Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah yang Allah tolong, yang selalu menang dalam kebenaran, dalam membela kebenaran. Tidak ada satupun orang-orang kafir yang akan mengalahkan mereka, dan tidak ada pun mereka merasa diperselisih oleh orang-orang munafik. Perilaku orang munafik tidak akan menghentikan langkah juang mereka sampai Allah memenangkan mereka, atau sampai turun Isa bin Maryam dari langit membantu kemenangan mereka. Humul ladzina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pasukan apa itu? Satu Ahlu Syam, kedua Ashaburati Sud Khurasan, yang ketiga? Yakin? Yakin pasukan merah putih? Bapak Ibu, ketika Rusia hengkang dari Afghanistan tahun 97, ini guru saya bilang begini, beliau adalah orang yang pertama ditepuk pundaknya oleh pimpinan Mujahidin tahun 97. Ya Indonesia, in lam yakum amrum dinina min biladina hada fasayakumu min biladikum. Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negara kami Afghanistan, Khurasan, maka Islam akan tegak berikutnya dari negara kamu Indonesia. Allahu Akbar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dari Sauban, anna Sauban hadasah, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka padaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayamlugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Hadis inilah yang membuat para pejuang negara kita membuat bendera kita merah putih. Betapa besar cita-cita dan harapan para pahlawan negara kita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang membebaskan Palestina. Tapi hadis ini bukan berarti tentang Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hadis ini merah putih di sini Indonesia, tidak. Ketika saya sholat subuh di sini pada tahun 2017, kami membawa jamaah umrah seperti biasa, Bapak Ibu. Kami sholat subuh di sini. Ternyata saya berpapasan dan bertemu dengan beliau. Itu adalah dosen saya. Beliau guru besar sejarah Palestina dan sejarah peradaban para nabi. Beliau pernah saya tanya tentang merah putih dalam hadis itu. Ma ra'yukum an hadal hadis ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li anna liwana al-ahmar wal abyad. Bagaimana pandangan Anda, wahai Syekh? Apakah ada hubungan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia, mengingat bendera kami merah putih? Beliau tidak mengatakan. Beliau hanya menepuk pundak saya. Satu lagi, Bapak Ibu, yang saya tanya, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah imam kami waktu sholat asar di Masjidil Aqsa. Beliau satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Ada saya Abdul Jabbar, ada saya beliau, ada saya Abu Bakar Al-Wabidah, dan beliau saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Dan ini juga kami tanya Dr. Yusuf Abu Sunaina, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Ini sholat asar, dan ini imam taraweh di Jogokarian, Yogyakarta. Beliau pun kita tanya pandangannya tentang Indonesia. Apa kata mereka? Ala kulli biladin
alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin qabla as-sa'at. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Dimulai dari 610 Masehi ya sampai 632 Masehi, 23 tahun. Dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin 30 tahun sampai 661 Masehi. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin. Eropa takluk, dunia dikuasai, pusatnya di Mesir, Afrika. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih, pusatnya di Konstantinopel, Turki. Di usia yang ke-22 tahun beliau menguasai 21 negara. Negara yang terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinopel. Menggenapkan hadis Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Konstantiniyah fadani amal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebasnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih merebut kembali Al-Quds, merebut kembali Bizantium, mengalahkan Bizantium, Eropa Timur, Romawi Timur, dan mengebut kembali Konstantinopel, Istanbul dari Eropa. Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Tinggal Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betul? Sudah Asia. Dan beliau mengatakan, antum ya Nusantara lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin. Kalian Nusantara, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah Bapak Ibu jika umat Islam Palestina begitu menunggu kehadiran kita di tanah suci para Nabi dan Rasul. Yang pertama kali mereka kibarkan adalah bendera kita Indonesia. Kita bertanya Bapak sekalian, kenapa kalian kibarkan bendera kami? Bukan bendera kalian, itu ada di sampingnya. Apa kata mereka? Ya Indonesia, ya ikhwatan al-muslimin al-Indonesia, lasna bitahrir, ladaina maglulah. Wahai umat Islam Indonesia, kami belum merdeka, kami masih dijajah. Tapi jika nanti kalian bangkit memimpin kebangkitan Islam, memimpin dunia, di saat itu kami merdeka ya sesungguhnya. Allahu Akbar. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, panji hitam yang ketiga insya Allah akan berkibar di bumi merah putih, betul? Yakin? Lupa gak kita? Bagaimana dahsyatnya kibaran merah putih di tanah air kita ketika terjadi fitnah melanda bangsa kita. Pembakaran bendera tauhid hanya terjadi di sebuah titik yang bernama Garut, tapi panji hitam memicu tegaknya panji hitam di seluruh dunia. Saya menolak lupa Bapak. Saya menolak lupa peristiwa itu. Inilah bukti betapa Indonesia nanti siap akan menjadi kiblat perjuangan jihad Islam di muka bumi sebelum hari kiamat. Dan saya yakin pasukan ketiga yang juga membawa panji hitam adalah datang dari wilayah timur, dan itu dipimpin oleh Nusantara Indonesia. Allahu Akbar.